Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku. Bagaimana kabarnya di rumah? Nah, tentunya pastinya sehat selalu ya anak-anakku. Untuk kali ini Bapak berpesan di masa pandemi sekarang kayak sekarang gini. Jadi tentunya untuk menjaga imun kita tetap harus berolahraga supaya kita tidak stres. Jadi di sela-sela daring kalian di rumah, jadi jangan lupa untuk berolahraga. Nah, jadi tentunya kalau kita terus daring terus menerus, itu juga akan membuat kita depresi atau stres dan membuat pikiran kita jadi tegang. Jadi tentunya jangan lupa untuk berolahraga. Oke, di pertemuan kali ini di mapel administrasi infrastruktur jaringan kelas 11. Jadi nanti di sini pertama yang kita bahas adalah pertemuan kali ini adalah tentang routing. Nah, routing itu seperti apa? Jadi di sini tujuan pembelajaran untuk pertemuan kali ini adalah satu, routing atau router itu apa? Jadi routing itu di mana dan router itu apa? Kemudian di sini untuk prinsip kerjanya bagaimana sih? Tentunya kita bertanya-tanya kalau untuk routing itu seperti apa, Pak? Nah, apakah alamat IP atau penunjuk jalan? Nah, silakan di slide berikutnya kita. Nah, ini ada sebuah penunjuk arah, ya, penunjuk arah yang mengarah ke Tawangmangu. Tentunya kalian semua kan pernah ke Tawangmangu ya? Oh, pernah. Jadi kalau sudah pernah, tentunya kalau pertama kali kita ke sana, tentunya kita tidak ingin tersesat. Jadi supaya kita tidak tersesat, yang kita lihat pertama kali itu adalah penunjuk arah. Nah, sebelum menuju arah, kalau di teknologi di sini kita tidak mungkin tersesat. Namun kalau kita mengandalkan Google Map, tentunya kalau Google Map itu kan tidak real update. Nah, jadi yang membuat kekurangan dari Google Map itu adalah tidak real update. Tentunya mungkin itu untuk Google Map itu rekaman yang tahun yang lalu. Di sini apa sih hubungannya routing dengan penunjuk arah? Nah, persamaannya penunjuk arah dengan routing itu persamaannya adalah sama-sama untuk menunjuk arah atau penunjuk arah suatu alamat. Jadi kalau di jaringan komputer itu pasti mengirim data. Nah, supaya sampai tujuan kita butuh mengaktifkan yang namanya protokol routing agar paket data yang kita kirim itu dapat terkirim sampai tujuan. Oke. Untuk pengertian routing di sini ya seperti di topologi yang Bapak tampilkan di sini ya. Di situ ada internet, kemudian itu ada modem ADSL atau router, kemudian ada jaringan lokal. Dan di sini kalau kita perhatikan bahwa di jaringan internet itu memang banyak sekali IP address, tentunya berbeda dengan jaringan yang ada di jaringan lokal kita. Jadi pengertian dari routing di sini adalah sebagai proses pengiriman informasi data dari suatu jaringan. Jadi suatu jaringan itu ya jaringan lokal kita ke jaringan yang lebih luas. Nah, kita kan tahu bahwa jaringan luas itu internet itu banyak sekali IP address. Nah, tidak mungkin kita istilahnya menyamakan IP address yang ada di jaringan internet. Tentunya ya prosesnya sangat panjang sekali. Ya, jadi dengan keterbatasan IPv4, jadi routing di sini sangat bermanfaat untuk menghemat dari IPv4 tersebut. Dan selanjutnya untuk dasar-dasar routing bagaimana sih Pak bekerjanya? Pertama berawal dari komunikasi tentunya. Jadi komunikasi pengirim dan penerima. Tentunya untuk dapat berkomunikasi itu harus memiliki sebuah TCP/IP atau alamat. Jadi paket data itu bisa sampai tujuan itu dia memiliki sebuah alamat IP address. Nah, tentunya di sini secara logika di situ digambar bahwa ada tulisan router. Jadi router di sini adalah sebagai penunjuk arah paket data. Selanjutnya
Di sini untuk prinsip kerja routing, yaitu prinsip kerja routing itu proses terjadinya itu adalah tentunya mengirim paket data atau meminta ke penerima jadi di jaringan yang lainnya, jadi berbeda network. Jadi kita butuh namanya suatu perangkat, yaitu namanya router. Jadi di sebuah perangkat router itu ada salah satu protokol yang digunakan untuk mengarahkan paket jalur data atau untuk menghubungkan paket jalur data, yaitu namanya protokol routing. Oke, di sini Bapak selanjutnya membahas tentang router. Jadi pada jaringan komputer itu memiliki peran vital, kita bisa saksikan di slide Bapak. Jadi di sini ada sebuah contoh topologi yang menghubungkan dua jaringan yang berbeda. Jadi fungsi router di sini adalah untuk menggabungkan dua jaringan yang berbeda. Berbeda bagaimana Pak? Ya berbeda dari segi alamat IP address. Tentunya secara logika kalau alamat IP address itu berbeda, tentunya tidak bisa berkomunikasi. Nah, supaya dapat berkomunikasi antar dua jaringan tersebut, kita harus mengaktifkan protokol routing yang ada pada router. Oke, untuk jenis-jenis routernya di sini di slide Bapak ada 3 jenis router. Yang pertama adalah router fisik atau hardware. Tentunya kalau untuk hardware sudah sangat terkenal sekali, yaitu Cisco atau Mikrotik, atau yang sekarang yang lagi booming yaitu adalah Juniper. Kemudian yang selanjutnya adalah kita bisa membuat sebuah router, ya router sederhana dari Microsoft Windows. Ya, mohon maaf Bapak menyebutkan merek karena ya di pasaran memang Windows itu banyak sekali digunakan pada komputer desktop. Nah, supaya komputer Windows itu dapat digunakan sebagai router, kita harus menginstal aplikasinya tersebut. Jadi yang penting di sini untuk komputer Windowsnya itu memiliki 2 interface. Nah, yang terakhir adalah PC router. Nah, PC router di sini itu PC biasa, jadi bekas komputer Windows itu kita install dengan sistem operasi router. Jadi contohnya di sini kita bisa menggunakan Mikrotik, ya. Nanti di pelajaran AIC nanti kita juga akan membahas tentang Mikrotik. Oke, selanjutnya yang terakhir sebelum Bapak saya akhiri, tentunya ada tugas. Nah, di sini untuk tugas tidak perlu khawatir, hanya sederhana saja. Silahkan buatlah sebuah jaringan komputer dengan 2 router yang berbeda, ya artinya 2 router di sini 2 alamat IP yang berbeda kita gabungkan menjadi satu agar dapat berkomunikasi. Mungkin sekian video singkat pembelajaran kali ini. Mungkin kalau sulit atau artinya kurang mengerti materi ini, silakan bisa chat pribadi ke Bapak via WA atau via grup, ya. Jadi ini nanti bisa ke grup, bisa ke pribadi juga bisa, silahkan. Mungkin sekian, ya, terima kasih video singkat dari Bapak. Terima kasih sebelumnya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.